Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Mazmur pasal 19, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita cari di dunia ini? Tentu hidup bahagia, bukan? Semua kita pasti ingin bahagia. Tujuan kita hidup adalah supaya bahagia, dan tentu kita akan melakukan usaha daya untuk mencapainya. Sekarang, sudahkah kita bahagia? Kalau belum, apa yang harus kita lakukan? Dunia sering mengajarkan kepada kita, harus kaya dulu, harus hebat dulu, harus populer dulu, harus ini dulu, harus itu dulu, baru bahagia. Yang menjadi soal, di dunia ini sangat banyak orang kaya, sangat banyak orang hebat, sangat banyak orang yang populer. Sudahkah mereka bahagia? Jika kekayaan, kehebatan, kepopuleran bisa membuat bahagia, mengapa ada orang kaya banyak tidak bahagia? Bahkan ada orang kaya yang menghabisi hidupnya secara tunai. Tahukah kita Yesus mati di kayu salib untuk memberi kita kebahagiaan sejati? Kebahagiaan yang tidak diukur dari kekayaan, dari kehebatan, dan dari kepopuleran. Dan semua kita bisa mengalaminya, yakni kebahagiaan sejati. Hidup dalam kebenaran, dalam kasih, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kerendahan hati, dan itulah kepenuhan hidup, kebahagiaan sejati yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan bagaimana kita bisa mengalaminya? Mengalami kebahagiaan sejati yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Dalil hidup bahagia di dalam Tuhan hanya saat kita hidup di dalam firman Tuhan. Hanya saat kita hidup dalam kehendak Tuhan. Dan kita ingat, dosalah yang mencuri kebahagiaan kita. Jangan mau lagi hidup di dalam dosa. Hidup ini akan mudah kita jalani saat kita taat melakukan firman Tuhan, saat kita berjalan di jalan Tuhan. Hidup ini akan ruwet sulit saat kita tidak melakukan firman Tuhan, saat kita tidak taat kepada Tuhan, saat kita hidup di dalam dosa. Bukankah indah saat kita hidup di dalam kasih? Bukankah ruwet saat kita hidup di dalam kebencian? Bukankah adem saat kita hidup di dalam damai? Bukankah kacau saat kita hidup dalam pertikaian? Bukankah manis saat kita rendah hati? Bukankah pahit saat kita tinggi hati? Tuhan telah merancang kehidupan yang indah buat kita. Tentu ada jalannya, yakni kita harus hidup seturut firman Tuhan. Itulah rumus kebahagiaan orang percaya. Dan hidup ini indah saat kita menjadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita.
Bukankah kita berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita dan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya? Firman itu menguatkan kita saat lemah, menghibur kita saat berduka, memberi kita hikmat saat kita tidak berpengalaman. Firman itu menuntun kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saat kita taat kepada firman Tuhan setiap waktu, sukacita akan memenuhi hati kita, bahagia ada di hati kita. Saat kita hidup di dalam firman Tuhan, kita akan mengalami kebebasan sejati. Hidup kita tidak terikat lagi pada dosa, melainkan kita hidup dalam kebenaran. Firman itu kebenaran Tuhan. Orang yang taat kepada firman Tuhan adalah orang yang benar, dan orang yang benar pasti bahagia. Firman itu lebih berharga dari emas, firman itu lebih manis dari madu. Firman itu menjadi cermin buat kita untuk mengevaluasi hidup kita, dan bersama Roh Kudus kita dituntun hidup dalam kehendak Tuhan. Orang yang berbahagia bukan orang kaya, bukan orang pintar, bukan orang hebat, bukan orang populer, tetapi orang yang hidup dalam firman Tuhan. Saudara Yesus bukanlah orang kaya, bukan orang hebat. Saudara Yesus adalah orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang hidup dalam firman Tuhan. Mari kita cintai Alkitab kita, sebab itu bukan buku biasa, itu buku kehidupan yang sesungguhnya. Jangan biarkan dia berdebu. Mari kita baca terus-menerus, kita renungkan siang dan malam, dan kita hidupi setiap waktu. Jangan malas baca Alkitab, dan jangan juga kita berkata tidak punya waktu. Saat kita sungguh-sungguh cinta Yesus, kita akan rindu membaca surat cinta Tuhan kepada kita yang tertulis di dalam Alkitab. Biarlah kita hidup di dalam kekuatan firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita, yang memberi hikmat dan kekuatan baru. Dan saat kita berkomitmen membaca Alkitab setiap hari, merenungkan firman itu siang dan malam, kita akan lebih mudah tunduk taat kepada tuntunan Tuhan daripada tuntunan kedagingan kita, dan otomatis jiwa kita tenang, tentram, dan hati kita bahagia. Dan ini menjadi kesaksian saya secara pribadi yang telah membaca ulang Alkitab sudah 8 kali, dan di tahun ini sedang membaca ulang untuk ke-9 kali. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Di tengah dunia yang cepat berubah, yang tidak ada kepastian, yang semakin kelam, mari kita hidup dalam kuasa perkataan Tuhan, yaitu firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Itulah kekuatan kita untuk bertahan setia kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin runyam ini. Jangan hidup di dalam kuasa perkataan manusia, itu akan selalu melemahkan iman kita. Dan ini saatnya kita sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan satu-satunya pedoman hidup kita. Jadikan firman Tuhan menjadi harta terindah, harta paling berharga buat kita. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk mengejar dan mengumpulkan emas dunia ini yang pasti berlalu. Habiskan waktu kita untuk memiliki harta yang paling berharga dan yang sesungguhnya, yakni hidup taat pada firman Tuhan. Dan kita ingat, semua pasti berlalu, semua pasti berubah, tetapi firman Tuhan tidak akan berubah dan tidak akan berlalu. Siapakah yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.